Oke. Ya. Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang lalu untuk menguatkan saja. Ya. Jadi materi yang sudah saya WA di grup, mungkin saudara sudah menemukan gagasan ya. Apa masalahnya yang akan diangkat di lingkungan sekitar ya terkait dengan praktek pendidikan atau masalah-masalah yang menjadikan kesenjangan ya, kesenjangan. Nah, sekarang kita akan coba prakteknya. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh ini. Ini judulnya ini pendidikan agama pada sekolah Muhammadiyah. Nah, ini studinya deskriptif memang, contoh menyusun latar belakang masalah. Jadi ini paling tidak mendapatkan porsi yang sangat lebih agar mahasiswa itu paham. Ya, ketika nanti ini paham alur berpikirnya, mahasiswa akan mudah nanti untuk mengkonstruksi jalan pikirannya. Jadi di sini itu saya tuliskan di sini ya. Ini. Jadi das sollen. Jadi das sollen itu adalah yang seharusnya, idealita. Ini idealita teorinya. Nah, kita membuat paragraf. Kalau sudah tahu, berangkat dari pemikiran ya, paragraf ini ya. Jadi paragraf ini. Ini yang ideal. Saya sampaikan hal yang ideal. Das sollen, yang seharusnya. Ya, yang seharusnya itu ya teorinya apa? Contoh. Jadi ini kan pernyataan umum yang ideal bahwa pendidikan agama pada sekolah umum Muhammadiyah dirancang untuk mempersiapkan subjek didik yang diharapkan dapat menunaikan kewajiban agamanya sehari-hari. Seperti tercermin dalam penjelasan Muhammadiyah mengenai kedudukan mata pelajaran agama di HIK atau HIK ya. HIK itu sekolah keguruan yang dikelola, bahwa pelajaran agama yang diberikan kepada murid-murid HIK Muhammadiyah adalah pelajaran yang diperuntukkan bekal ibadah dirinya sendiri kepada Tuhannya. Nah, ini ideal ya. Jadi gampangnya adalah ini teori. Ini teori. Lalu kemudian di sini ada, kebetulan saya gunakan footnote ya. Saya gunakan footnote. Kalau ini dipakai tidak footnote berarti kurung buka, nanti nama yang disadur itu penulisnya siapa, kutipannya, lalu tahun atau halaman. Tahun ya, koma, umpamanya di sini adalah ini Muhammadiyah Surakarta, ini pedoman ya. Atau di sini umpamanya seperti ini nanti yang berikutnya. Nah, ini kemudian diurai. Ini kata-kata dari penulis atau peneliti. Penjelasan di atas menggambarkan kualitas yang diharapkan dari pelajaran agama di sekolah umum pengelolaan Muhammadiyah. Hal tersebut membuktikan bahwa mata pelajaran agama bukan sekedar pengetahuan, tetapi harus menjadi praktik ibadah dan rukun hidup. Jadi ini penegasan peneliti atau penulis. Tetapi di sini idealitanya. Ini idealitanya. Lalu kemudian kalau kita masih menguatkan lagi, lalu dituliskan di sini muatan berikutnya melainkan diri bagi tumbuhnya kesadaran ketuhanan. Dari kesadaran ini baru dibangun komitmen ritualitas ibadah. Dibangun bukan sosial dan sosial yang ada. Nah, dua ini saya ambil kamu. Nah, Abdul Munir Mulkan, ya, Abdul Munir Mulkan. Jadi ini penyadaran diri dan kecerdasan, ya, dalam John P. Miller Humanizing the Classroom, ya. Nah, ini, ya, kemudian keberagaman kita akan menemukan judul kita apa? Keberagamaan ini. Nah, konteksnya ini keberagamaan ini. Kita dapat. Nah, ini singkat ya, saudara-saudara, bahwa ini adalah das sollen.
Das sollen. Kan ideal. Ya, idealnya kan pendidikan agama membentuk keberagaman. Pendidikan agama bukan sekedar pengetahuan, tapi sebuah kesadaran yang dibangun di atas ritual atau ibadah. Yang dibangun suatu hubungan sosial berdasarkan harmoni akhlak yang karimah. Ini ideal. Lalu, nah kita ada benturan. Dasen namanya, dasen. Nah, Anda nanti di paragraf selanjutnya harus bisa menuliskan dasen, kenyataannya, prakteknya, realitanya. Jadi hal-hal yang negatif ini, yang positif ya, yang teoritik, idealita, dasolen, nah ternyata di lapangan, nah Anda kan bisa menggunakan redaksi idealitanya, prakteknya. Namun, nah ini ya, dalam perjalanan pengajaran agama di sekolah, dalam tataran praksis pembelajaran, problem pengembangan keberagaman nampaknya menjadi persoalan serius di lembaga-lembaga pendidikan. Tak terkecuali sekolah-sekolah Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai ikon pengembangan pendidikan dengan perkembangan sejarah amal usahanya selalu komitmen pada aspek keberagamaan. Nah, ini kan fakta. Anda kan berarti melihat fakta. Nah, ini Anda bisa tambahkan, ya, tambahkan. Umpamanya Pak A.R. Fahrudin dalam setiap pidato di amal usaha mengatakan apa sih bedanya sekolah Muhammadiyah dengan sekolah bukan Muhammadiyah? Boleh. Kapan pidatonya itu ya. Nah, fakta ini pun tentu mewujud pada sekolah-sekolah. Nah, ini coba kita lihat. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Magelang sebagai satuan dari gerakan pendidikan Muhammadiyah. Dari ungkapan sebagaimana terurai di atas dapat dimengerti bahwa pelaksanaan pendidikan agama pada lembaga pendidikan termasuk sekolah Muhammadiyah lebih khusus di Kabupaten Magelang menghadapi sejumlah permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Jika tidak, dikhawatirkan misi utama yang hendak diemban oleh pendidikan agama Islam tidak atau kurang mencapai sasaran. Jadi gini saudara, di dalam konstruk pendahuluan atau latar belakang ya, ini bisa pendahuluan bisa latar belakang masalah. Berarti ada dua deskripsi dalam setiap paragraf. Yang pertama isinya ideal, yang berikutnya isinya realita. Loh, Pak, kalau dibalik boleh. Anda mau ini dulu boleh, ya. Dalam perjalanan pengajaran agama Islam, bla 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 bla, mengenai kebenaran. Padahal secara teori pendidikan agama Islam adalah, nah, terus di sini Anda akan menawarkan apa sebenarnya? Nah, ini tawaran ini. Ini pertanyaan, ya. Rumusan masalahnya di sini nanti. Ya. Jadi ini satu contoh yang saya berikan kemarin, saya WA di saudara-saudara semuanya dengan harapan Anda akan latihan. Setelah ini apa, saudara? Setelah ini yang dituliskan apa? Ini kan sebenarnya berdasarkan laporan, maka fokus kajian dirangkum dalam beberapa pertanyaan. Ini sudah perumusan masalah. Sehingga Anda bisa menuliskan ini menjadi rumusan masalah. Jadi contoh begini, contoh ya, nanti rumusan masalah ditulis di sini. Nah ini, jadi berikutnya adalah rumusan masalah. Lalu apa? Satu, rumusan masalah. Berarti di sini ditulis berdasarkan latar belakang masalah di atas. Nah, ini ditarik. Di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah titik dua, ini satu. Apa? Satu. Nah ini satu, ditulis lagi. Bagaimanakah, nah ini ya,
bagaimanakah pelaksanaan pendidikan ini? Ini ditulis lagi nih. Nah ini. Jadi tulis di sini. Ini ya. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan agama Islam di SLTA ini caranya. Nah, dan seterusnya. Itu rumusan masalah ya. Terus tujuannya gimana? Tujuannya gimana? Tujuan. Kalau kita ingin mencari tujuan gimana? Gimana kalau mau cari tujuan? Ya kan? Ini kan perlu ini. Terus setelah itu kita membuat tujuan. Kita coba tujuan. Ya, jadi tujuannya apa? Nah, kita coba sendirilah. Coba ini kita buat ini ya. Kita coba share. Tapi whiteboard. Nih, tujuannya apa? Jadi yang pertama adalah latar belakang. Jadi seperti contoh ya, latar belakang masalah. Seperti contoh tadi itu, ya. Kemudian berikutnya kita bicara tentang apa? Latar belakang rumusan masalah ya. Rumusan masalah isinya apa? Pertanyaan-pertanyaan. Ini dua. Terus tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian apa? Menjawab. Ya ini kita coba ke sini. Menjawab rumusan masalah. Ya, menjawab rumusan masalah. Ini bab 1 ini. Ya, jadi isinya ini latar belakang masalah, contoh seperti yang saya buatkan di ada stabilonya kuning sama hijau. Rumusan masalah ini pertanyaan tadi itu, ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimanakah maunya ya? Bagaimanakah ini pertanyaan penelitiannya gini. Pertanyaannya namanya bagaimanakah pelaksanaan PAI SLTA ini pertanyaannya ini. Lalu tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya ya ingin mengetahui pelaksanaan itu. Jadi contohnya begini, ingin mengetahui. Ya, jadi pertanyaannya gini. Tujuannya kalau bagaimana? Berarti di sini pertanyaan penelitian adalah ingin apa? Mengetahui pelaksanaan pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran nih. PAI di SLTA Muhkab Magelang. Itu. Ya. Nah, sekarang kita coba yang terakhir apa? Yang terakhir.
Yang terakhir adalah manfaat, ya. Jadi manfaat, ya. Penelitian. Manfaat penelitiannya apa? Saudara bisa menjelaskan. Jadi mungkin manfaatnya apa? Secara di sini ya, manfaat secara ada dua. Nih, secara ya, secara apa? Secara ya, bisa secara teori. Terus berikutnya secara praktek. Nah, ini bab 1 ya. Bab 1 isinya seperti ini. Bab 1 itu. Ini saya berharap bahwa Anda harus memahami ini. Ya, jadi di bab 1 ini. Jadi bab 1 isinya adalah satu latar belakang masalah yang isinya seperti contoh. Jadi contoh tadi apa? Contohnya itu ya harus mengandung kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. Ya, ini penting, ini harus diperhatikan ya. Jadi seperti contoh harus mengandung ya. Dalam contoh kemarin itu saya menjelaskan ya terkait dengan Islam memberikan ajaran yang ideal. Nah, bagaimana itu dijelaskan dalam paragraf pertama. Contoh, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, ya, sehingga umat Islam memiliki panduan untuk hidup sehat dan bersih. Nabi bersabda, an-nadhafatu minal iman. Dari mana itu ya? Nah, kesehatan ada dua, ya, kesehatan mental dan kesehatan fisik. Ya, jadi dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bersih. At-tawwabina itu mentalnya ya, taubat ya. Tawwabina innallaha yuhibbul mutatahhirin. Dan cinta pada kesehatan fisik. Nah, itu panduan. Lalu kemudian dalam realita sehari-hari bisa diperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat Islam. Banyaknya sampah yang bertumpuk adalah salah satu indikator Islam atau orang Islam belum menghargai adanya kebersihan. Kemudian di bidang sanitasi, kalau kita lihat ya, bagaimana kesehatan yang terkait dengan kebersihan, bersuci, pengaturan air bersih. Nah, di sini Anda bisa dua paragraf yang sudah berbeda. Lalu apa statementnya? Berdasarkan realita di atas, maka peneliti akan mengkaji terkait dengan kesehatan dalam perspektif Islam. Nah, bisa judulnya banyak, bisa jadi 5, bisa jadi 4 itu. Jadi persoalan kesenjangan itu bisa jadi sudutnya adalah sudut orangnya, budaya. Berarti kan perspektif orang. Tinjauan, pandangan orangnya. Berarti budaya. Pendidikan ya. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat. Kalau itu masuk ke sekolahan, berarti wilayahnya Anda bisa masuk wilayah. Jadi sekarang ada namanya sekolah kawasan hijau, sekolah adiwiyata, ya, sekolah adiwiyata. Nah, bagaimana konsep Islam sekolah adiwiyata? Itu Anda bisa buat latar belakang masalahnya, bisa Anda buat.
latar belakang masalah. Jadi sekolah adiwiyata, gitu ya. Itu penting itu. Sekolah adiwiyata itu sekolah lingkungan hidup. Lalu masalahnya apa? Lalu tujuannya apa? Lalu manfaat penelitiannya apa? Manfaat penelitian ini terkait dengan ini, saudara-saudara. Jadi terkait dengan kontribusi. Ya, jadi manfaatnya itu adalah kontribusi hasil penelitian terhadap apa? Terhadap apa? Wawasan keilmuan, ya, atau terhadap apa? Wawasan ilmu atau keilmuan, ya, keilmuan atau apa? Kontribusi hasil penelitian terhadap wawasan keilmuan. Menambah. Jadi nanti kajiannya lebih dalam itu. Ada tambahan pengembangan lembaga. Lembaga mana? Yang diteliti. Jadi ada kontribusi untuk manfaat pada lembaga yang diteliti. Jadi ini manfaat ya, kontribusi. Namanya contribution of knowledge. Ya, knowledge. Oke, jadi ini latar belakang ya, bab 1 pendahuluan. Anda tuntaskan nanti. Ya, Anda tuntaskan. Ya. Jadi ini contoh ya. Pelaksanaan pembelajaran PAI. Ya. Nah, sekarang bab 2 isinya apa bab 2? Ya, kita akan bicara tentang bab 2. Ya, saya hapus dulu ya. Bab 2. Bentar. Ya, ini saya hapus ini ya. Saya hapus bab 2, latar belakang sudah. Ya. Kan tujuan penelitian menjawab rumusan masalah. Maka saya hapus dulu. Nah, sekarang ini bab 2. Kita bicara bab 2 sekarang. Kita bicara bab 2. Bab 2 isinya apa? Bab 2. Udah, kita hapus saja lah. Ini ya, bab 2 isinya. Bab 2 isinya apa, Mbak? Mas? Apal enggak di panduan skripsi? Bab 2 isinya apa? Bab 2 apa isinya? Oh? Apa isinya bab 2? Bahasan, Pak. Hah? Pembahasan. Bukan, pembahasan bab 4. Ini analisa teori. Kajian teori atau analisa teori. Nah, jadi kajian teori, apa toh? Di bab 2 nanti ada analisis teori nanti. Ya, nanti ada teori, ya, kajian teori, ya. Kerangka teori atau teori langsung. Jadi kita berangkat dari ini. Ada 3 pertanyaan ya tadi ya, perumusan masalah ya, pertanyaan penelitian. Jadi momennya di sini. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu, ini kedua adalah bagaimanakah sikap keberagamaan siswa ya, ini pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh atau adakah pengaruh pelaksanaan langsung 10 menit pelaksanaan
pembelajaran PAI SLTA Magelang Muhammadiyah terhadap atau dalam pengembangan siswa SLTA MUH. Nah, ini adalah pertanyaan. Jadi berangkatnya dari rumusan masalah bab 1. Untuk bab 2 ini adalah jawaban ya, menjawab ini. Nih. Jadi Anda akan menjawab ini. Jadi jawaban dari rumusan masalah secara teori. Jadi Anda akan menjawab ini teorinya, ngambil buku-buku. Jadi mamanya gini, pertama di sini ditulis nanti, apa tulisan A mamanya ya. A itu apa? Bagaimanakah pelaksanaan PAI SLTA Muhammadiyah Magelang? Nah, di Jawanya adalah pendidikan nah gitu. Terus nanti bawahnya A, pengertian. Itu ya, pengertian dan sebagainya. Pengertian, B, apa gitu. Terus nanti yang kedua ini sikap keberagamaan. Pokoknya B, sikap keberagamaan. Nah, dicari B, berarti B-nya apa? Mungkin situ, ayo kalau sudah A ya jangan A kecil. Jadi di sini itu bisa 1. Ini 1, apa? Pengertian. Dicari di buku-buku, pengertian. 2. Terus apa namanya? Pola, macam atau jenis atau macam atau pola-pola keberagaman. Pola keberagaman. Terus 3. Tapi ini nanti harus apa? Dicari di buku-buku ya. Cari di buku-bukunya pengertian. Terus di sini juga apa gitu ya, pola keberagaman. Tambah lagi mamanya dalil tentang keberagaman gitu ya. Itu. Jadi bab 2 itu isinya ambil dari buku-buku ya, dari jurnal. Tapi jangan lebih dari 10 tahun. Ya, paling tidak update 10 tahun terakhir. Jadi ini kajian teori bab 2. Bab 1 tadi isinya latar belakang. Anda temukan dulu gagasan, masalahnya apa dulu, dikonstruk, dibangun, ya, dibangun. Nah ini masih 6 menit, ya, masih 6 menit, ya. Saya harap ini pertemuan yang singkat harus paham. Habis ini nanti kita bicara tentang bab 3, metodologi. Jadi kajian teori ini, ya, nanti sistematikanya coba diatur ulang nanti untuk penulisan ya, kita atur. Nanti kita rekam, ini kita share ya, biar untuk belajar lagi. Nah, nanti bab 3, bab 3 itu berarti bab 2. Bab 2 itu bisa diberi nama landasan teori, bisa di kajian teori. Ya. Terus di sini namanya A. A itu analisis teori. Bisa teori ya, kemudian ini 1 tadi tentang apa? Pelaksanaan PAI ya. Terus
Di sini apa? Ini A, pengertian. Pokoknya menjawab tadi perumusah masalah. Pengertian. B. B apa? Lalu C. Apa? Nah, kemudian yang kedua tadi, kedua apa kedua? Dua, momennya tadi apa? Keberagamaan. Nah, udah. A, pengertian. Ya kan? Kemudian B. B, apa tadi? Pola-pola keberagamaan. C. Nah, tiga apa tadi? Tiga pertanyaan ketiga tadi apa? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tadi, yang kita bicara hubungan PAI dalam pengembangan, bukan pengembangan. Pengembangan. Nah, ini kan bisa. Nah, nih ya, nanti ini semuanya teori semua. Lalu yang B apa B? Yang B. Itu kan atas ada B. B itu adalah kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir. Nah, ini harus dijelaskan. Apa itu kerangka berpikirnya? Kok bisa PAI dengan itu ketemu berapa perkara, pirang perkara, PAI dan keberagamaan. Ya, kerangka berpikir. Orang kalau belajar agama itu kan semakin beragama. Agama itu nilai halal, haram, baik, buruk, ya, boleh, tidak boleh, haram yang ada di Al-Quran. Tapi kalau sudah menjadi perilaku seseorang namanya keberagamaan. Jadi keberagamaan itu adalah nilai agama yang sudah dipakai oleh orang untuk berperilaku. Itu namanya keberagamaan. Nah, pola pikirnya apa? Ditulis. Lalu C. Nah, C-nya apa? Kalau itu penelitian kuantitatif, ya itu berarti di sini harus tulis rumusan hipotesis. Ini ya, jika penelitian kuantitatif. Pak, kalau tidak kuantitatif, tidak perlu, tidak harus ada hipotesis. Ya, jadi tidak harus ada hipotesis. Baik, ini kelihatannya sudah habis ya, kurang 1 menit ya. Nanti kita coba lanjut di WA ya, di WA voice note ya. Voice note kita lanjut ya. Terima kasih. Ini bab 1, 2 harus selesai. Nanti ke depan kita bicara bab 3 ya. Bab 1, 2 selesai. Nanti kita akan coba bab 3 ya. Bab 3 mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi. Nah, nanti untuk semester saya ingin tugasnya hanya bab 1 dan 2 sesuai dengan minat ya, nanti dibuat. Ya, kan bisa untuk di email kan? Ya, di email. Nah, nanti sambil menunjukkan yang sudah bayar angsuran kedua nanti difoto aja. Ya, difoto. Nanti ada di TU ada mekanismenya nanti. Oke, ini yang belum, nanti berarti saya akan share videonya ya. Oke ya, gitu ya. Karena memang terbatas, baru 33. Jumlahnya berapa? Ini yang di akun ada 33, Pak. Iya, harusnya berapa? 48. 48, ya, oke. Nanti kan kelihatan itu, yang tidak. Ini ya. Oke. Oke, tak. Oke.